Bu Feni dari Universitas Putra Surabaya. Nama saya Feni Suteja ya. Sunya sama dengan yang disampaikan Pak Bambang tadi. Su artinya baik, indah gitu ya. Tejanya terang. Jadi indah dan terang. Sinar yang indah. Oke. Tadi saya mau melengkapi yang disampaikan sama kakak-kakak tadi. Jadi di UC itu ada entrepreneurship, di mana harus bikin project. Kemudian yang kedua family business. Kemudian yang ketiga itu ada intrapreneurship. Ada yang memang passionnya adalah untuk bekerja di perusahaan yang bukan milik sendiri, intrapreneur ya. Kemudian masih ada lagi yang ingin bekerjanya itu di artis dan atlet manajemen, itu difasilitasi di UC. Oke, untuk semua itu tadi ngomongnya kita yang masa depan semua gitu ya. Nah, di sini kita belajar tentang satu filosofi dari Jepang ya. Ini udah diakui dunia, namanya Ikigai. Mungkin sudah ada yang kenal juga, tapi nggak apa-apa ya, mungkin banyak yang belum kenal. Nah, nggak apa-apa. Oke, Ikigai. Ya, ini gambarnya sudah dibuat agar poinnya. Oh, baik. Oke. Jadi gambar ini setelah disimplify, disederhanakan, gambarnya menjadi demikian. Kita lanjut, kita pelajari ya, karena waktunya juga cepat. Ikigai itu istilah Jepang, arti katanya adalah iki itu kehidupan, gai itu nilai. Kenapa nilai? Karena sebetulnya arti kata utamanya itu adalah keran. Kalau zaman dulu pernah tahu ya bahwa keran itu dipakai sebagai alat tukar sebelum orang bikin uang. Jadi kerang itu bernilai gitu ya. Itu maksudnya gai. Nah, akhirnya setelah digabungkan, kata ikigai itu menjadi dipermudah menjadi alasan untuk bangun pagi hari. Mau ngapain sih pagi ini gitu ya? Kasih motivasi, keberlanjutan menjalani hidup, memberikan gairah hidup yang membuat semangat dalam menyambut setiap hari. Kira-kira begitu. Nah, ini yang mencetuskan dan membuat gambar ini ya. Di tahun 2001, kita harus ngomongnya Jepang ya, Hasegawa Sang gitu ya. Dia bilang orang Jepang itu percaya apabila kita mengumpulkan kebahagiaan kecil setiap hari, maka kehidupan kita itu akan menjadi lebih berarti dan fulfill, penuh gitu ya. Oke. Nah, dikatakan kalau kita menerapkan ikigai, seorang penulis USA itu mengatakan ada di dunia itu ada 5 zona biru di mana orang-orangnya itu bisa berhasil untuk bisa hidup dalam waktu yang panjang, umurnya bisa di atas 100 tahun. 5 tempat ini, ya istilahnya zona biru ini adalah di mana orang-orang itu berhasil untuk hidup lebih dari 100 tahun itu tadi. Oke. Nah, ikigai itu ada 4, ya. Mulai dari passion itu yang di atas, what you love. Itu orang dimana kamu merasakan bahagia. Jadi ikigai ini betul-betul tentang diri sendiri dan saat ini. Oke. Kalau kamu merasa passion terhadap sesuatu, itulah yang membuat dirimu bahagia. Misalnya apa? Misalnya, saya itu senang kalau menulis. Kemudian tulisan saya dibaca. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak terlalu banyak yang suka menulis ya. Saya nggak tahu deh. Tapi kalau suruh nge-vlog gitu, wah, oke, that's your passion, that's fine, gitu ya. Oke, lanjut. Mission.
adalah apa yang dunia butuhkan. Jadi jangan cuma apa yang kamu suka, tapi harus juga sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Ya, orang Jepang memperhatikan banget. Orang Jepang itu sampai beberapa dekade terakhir itu mereka baru sadar bahwa mereka adalah bagian dari dunia. Sebelumnya mereka bilang, dunia bilang suruh green, hidupnya green gitu ya. Mereka bilang kami sudah green, terserah orang lain nggak green, kami green. Sampai satu saat mereka tuh melihat bahwa yang namanya Gunung Fuji itu yang setelah beratus-ratus tahun bentuk esnya itu sama, kemudian 2 dekade terakhir bentuk esnya berubah, berkurang. Kan bagaimanapun Jepang bagian dari dunia kan, jadi dia tetap kena efek rumah kaca. Jadi esnya itu meleleh juga, baru mereka sadar, oh ternyata kami ini juga harus memperhatikan dunia. Nah, itulah salah satu misinya adalah harus berkontribusi terhadap hal kecil. Jadi sebelum orang Eropa itu memilah sampah, ya, kita baru-baru aja ya kalau memilah sampah ya. Apa aja kalau sampahnya dipilah nak? Organik, non-organik, terus apa lagi? Yang non-organik bisa dipisah jadi paper sendiri, gelas sendiri, kaleng sendiri, gitu ya. Nah, mereka itu sudah melakukan itu sejak lama, ya. Nah, itu mereka jadikan misi untuk diri sendiri. Jadi bukan hanya misinya dunia, misi dunia, misi negara, tetapi dirinya sendiri juga punya misi, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, vocation. Orang itu harus punya penghasilan, tetapi penghasilannya harus bisa menunjukkan passionnya dia dan menunjukkan misinya dia. Pernah perhatiin nggak ada kadang-kadang film-film tentang orang Jepang lagi nggak tren sih ya? Kalau zaman sekarang yang tren nontonnya drakor, ya. Nah, kalau orang Jepang itu suka bikin perintilan kecil-kecil gitu ya, barangnya crafting barang kecil itu diukirin sampai detail banget gitu ya. Nah, itulah orang Jepang. Tetapi mereka membuatnya berguna ya, misi, tetapi juga bisa dijual supaya mereka dapat penghasilan, mereka bisa makan. Penduduk Jepang itu banyak loh. Ada yang tahu jumlah penduduk Jepang? 120 juta, separuh jumlah penduduk Indonesia, ya. Jadi tidak mudah juga buat mereka. Gitu ya. Dan terakhir, profession. Untuk profesi itu adalah kamu tuh paling ahli di mana. Itu balik lagi nanti seperti buat kakak-kakak. Kakak-kakak ini pada saat mereka memulai bisnis, mereka juga harus tahu. Mereka kalau mau bikin bisnis itu mereka paling ahli di mana. Kalau Kak Putri bikin makanan, dia mungkin ahli, dia sudah pernah belajar, atau dia punya orang tua atau timnya sekelompok kan ya. Nah, timnya itu ada yang pandai membuat makanan seperti itu, gitu. Tapi kalau misalnya cowok, Yudhistira, Kak Yudis suruh bikin kue, dia bikin bisnisnya kue, sampai lulus dia nggak jadi kue. Kira-kira gitu Kak Yudis? kue dari kayu. Kue dari kayu, gitu ya. Malah bisa dia. Tapi kalau kue yang buat dimakan belum tentu jadi, gitu ya. Nah, jadi dia butuh keahlian untuk dijadikan profesi, ya. Nah, jadi kalian silakan berpikir untuk diri kalian masing-masing, passionnya apa, kemudian misinya apa, misimu, kemudian kamu itu
bisa menjualnya tidak, supaya bisa menghasilkan, ya. Kemudian apakah itu merupakan satu keahlianmu sehingga bisa menjadi profesi, ya. Ini adalah konsep utama dari Ikigai. Kemudian ada 5 pilar yang bisa menjadi pokok. Pilar itu kan tonggak ya, tiangnya ya. Nah, itu ada 5 hal bagaimana kita mengerjakan Ikigai ini untuk diri kita. Oke. 1, lakukan hanya dengan hal-hal yang kecil dulu. Jadi orang Jepang itu kenapa detail? Karena dia selalu memperhatikan hal kecil. Gak usah ngomong hal gede, aku mau berjuang untuk Indonesia, jadi aku mau begini, aku mau begitu. Mereka jarang gitu. Mereka biasanya apa? Saya melakukan apa yang saya bisa. Itu dari hal-hal kecil aja dulu, ya. Jadi kenapa kita belajar ini? Karena hal ini udah dibuktiin, gitu ya. Misalnya, kalau kita mau besok itu kita mengerjakan hal besar, kita mulai hanya dengan hal kecil. Tidurlah yang cukup, sehingga kalau besok tidurnya cukup, besok itu seger, kita dapat menyerap informasi itu baik, gitu ya. Oke, terus free yourself, bebaskan dirimu, gampang katanya, ya. Cara berpikir kita seperti anak-anak, bukan terus maksudnya secara anak-anak itu terus yang nggak tahu apa-apa, pada saat mau belajar. Pernah tahu ya, kosongkan gelasmu kalau kamu mau belajar, itu benar loh. Kalau ngajarin ya, kami sebagai dosen, kalau ngajarin anak yang cuman maunya itu enggak, pokoknya ibu ini ngomongnya salah melulu gitu ya, salah, saya nggak setuju gitu ya. Dari awal sampai akhir dia nggak akan pernah setuju apapun yang dikatakan. Karena apa? Gelasnya penuh, jadi mau dituang berapapun tumpah gitu ya. Nah, kita untuk menerapkan Ikigai itu kita perlu membebaskan pikiran kita. Jadi apapun yang dikasih itu diserap dulu, diolah, baru kita simpulkan. Kemudian kita ambil apa baiknya. Contoh, Krisdayanti hebat? Hebat. Sebagai apa dia hebat? DPR. Sebagai penyanyi dia hebat. Kehidupan pribadi? Perlu ditiru? Hah? Halo? Kehidupan pribadinya Krisdayanti? Jangan ditiru lah. Perlu ditiru bajunya, Pak. Yang ditiru adalah hebatnya dia, baiknya dia. Apa? Lah ya, hebatnya dia apa? Dia jadi penyanyi, perjuangannya dia menjadi penyanyi yang hebat. Dia latihan luar biasa. Bagaimana dia rela merombak wajahnya, operasi sana sini. Ya, sakit loh. Makanya saya nggak berani. Saya terima aja yang Tuhan kasih gitu ya. Nah, jadi hebatnya orang apa itu diterima. Itu yang kita pelajari, kita resapi. Ya, dia kalau latihan perjuangan loh, pada saat mau konser gitu ya, nggak ngomong, lari sekian kilometer setiap hari, latihan nyanyi, latihan pernapasan, that's not easy, ya, sangat tidak mudah. Nah, tetapi dia mau. Ya, lanjut. 3, keselarasan dan kesinambungan. Hidup harus selaras. Ini ada sebutnya segitiga emas antara Ikigai, mengalir, dan kreativitas. Jadi kelihatannya kecil-kecil kan tadi ya, orang Jepang sukanya. Tetapi ada setiap poin, setiap hal kecilnya itu dia kasih kreativitas. Oke. Kemudian kegembiraan dari hal-hal kecil. Mereka itu selalu memperhatikan hal kecil dan menghargainya. Contoh, kalau orang Jepang bikin sushi,
itu mereka betul-betul memilih hanya ikan segar untuk bikin sushi. Tahu sushi? Bukan Mbak Susi ya? Ya, itu ya. Jadi betul-betul dia hanya memilih, karena kalau ikan nggak segar dimakan kita keracunan. Ya, nah mereka tuh rela loh pagi-pagi banget. Terus kalau kalian ke Jepang, kalau kalian keluar dari, jangan hotel gede ya, kalau misalnya penginapan yang masih dijaga sama pemiliknya, pada saat kalian mau pergi, pemiliknya itu akan di depan pintu dan dia akan melambai. Melambai itu pada saat kamu masih di jalan itu dan kamu noleh, dia masih akan melambai sampai kamu nggak kelihatan lagi, baru dia berhenti melambai. Sangat kecil halnya, tetapi sangat diperhatikan sama orang Jepang, dan itu kebanyakan dilakukan sama mereka. Ya, kadang-kadang kalau hotelnya yang tidak terlalu besar, mereka punya orang-orang yang melakukan hal itu. Coba diperhatiin ya, ntar kalau punya kesempatan ke Jepang, mereka akan melambai. Jadi kalau misalnya kamu di mobil gitu ya, di bus, kemudian kamu noleh, kamu melambai lagi sama mereka, mereka akan appreciate itu. Ya, oke. Pilar kelima, waktunya adalah sekarang. Ya, jangan ngomong kemarin aku begini. No, enggak segitu penting. Ya, kemarin adalah kenangan yang harus dibuat sebaik mungkin. Tapi ikigai ini adalah untuk saat ini. Sederhana, dia bilang. Dia nggak butuh yang sampai wah gimana gitu. Tetapi kesederhanaan kecil kalau dikumpulin, itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan kita sudah lihat ya, Jepang itu luar biasa gitu. Oke. Dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Harapannya ke situ. Oke. Ikigai. Jadi ikigai adalah konsep dan nilai hidup orang Jepang. Tapi kalau ada baiknya, tadi kayak Krisdayanti, kalau dia baik, kenapa kita tidak ambil konsep itu? Oke. Kira-kira dari pemaparan singkat barusan, kira-kira kebayang nggak? Apa tadi satu? Passion. You got your passion? Okay. Your mission? Ya. Kalau masih muda, misinya mungkin kebanyakan masih ke diri ya. Walaupun ada yang keluar untuk family, untuk negara, bagus. Ketiga apa tadi? Vocation. Keempat apa? Profession. Good, Anda menyimak. Atau bahkan sudah ada yang selama ini menjalani dengan konsep ikigai, walaupun nggak tahu deh apaan ikigai tadinya, tapi sudah jalanin loh Bu. Saya sudah punya passion, saya sudah punya mission, saya sudah punya vocation, saya sudah punya profession. Kalau bilang profesi, jangan kebayang profesi kayak kami yang udah kerja gitu ya. Profesi kalian apa nih? Pelajar. Lakukan itu sebaik-baiknya. Oke? Karena itu buat masa depan juga kan? Ya. Nah, temukan dari hal-hal yang sudah kalian lakukan sehari-hari, hal kecil, dengan kita bisa menemukan kebahagiaan dan keseimbangan hidup. Ya, kira-kira temen yang tidur di situ karena tadi malam dia tidurnya nggak cukup, dia seimbangkan dengan tidur sekarang. Oke, yuk kita kalau hari ini biarin dong kesian ih. Ya, kalau hari ini bangun pagi kalian hari Senin ya, aduh, sama saya juga. Kalau hari Senin emang tergantung sih ya mau berat apa enggak ya. Kalau kita memang oke, saya memang
tujuan saya adalah sekolah dengan baik, kalian akan I like mandi. semangat pagi. Ada semangatnya banget. Oke. Nah, ini beberapa pertanyaan ya yang bisa menuju ke ikigai tadi. Nah, ini tadi mission di situ, passion di situ, vocation di situ, profession di situ. What you love itu bisa menggabungkan antara misi dan passion. What the world need menghubungkan antara passion dengan vocation. What you can be paid for itu menggabungkan vocation sama profession. Dan what you are good at itu masuk menggabungkan antara mission dan profession. Simple, tapi menjalankannya mungkin tidak semudah itu. Tetapi kita harus belajar, ya. Yang terbaik buat kita mempersiapkan hari ini untuk kita bisa mendapatkan masa depan yang baik. Oke? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih Bu Penny. Bagaimana teman-teman, sudah capek? Sudah capek. Oh belum juga? Tapi ya, ini malah kita terima kasih ya Bu Erwin sampai ditemani sampai sejauh ini, luar biasa. Jadi teman-teman, ini kami dari UC, Bapak Ibu dosen di sini mewakili, terus kakak kelas juga sudah cerita. Jadi karena dibatasi oleh waktu teman-teman, kami cukupkan sampai sekian. Dan ada sedikit makan siang buat teman-teman dari UC ya. Jadi ini dari kami, dan kami mohon maaf kalau ada yang kurang lebihnya. Dan Bu Erni, kami terima kasih sekali. Oke, teman-teman, satu kali lagi kita foto bersama-sama kakak-kakaknya ya. Sama komplit ya. Boleh duduk di sini aja Kak. Ya. Ayo Kak.